Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur, hiduplah seorang lelaki nyentrik bernama Paidi. Orang-orang biasa memanggilnya Wali Paidi, meskipun tak ada yang benar-benar yakin apakah dia itu wali sungguhan atau hanya orang gila yang kelewat waras. Penampilannya jauh dari kesan kiai. Celana pendek, baju kebesaran, topi bolong, dan selalu bawa buntelan plastik. Tapi entah kenapa tiap kali dia lewat, anak kecil tiba-tiba diam, ayam berhenti ribut, bahkan angin pun terasa adem. Suatu hari, Paidi duduk di warung kopi milik Bu Sarti. Dia ngopi sambil ngobrol sendiri. "Dunia ini aneh," katanya sambil nyeruput kopi. "Orang pintar rebutan kuasa, orang kaya rebutan hormat, padahal kalau mati ya tinggal tulang semua." Bu Sarti hanya geleng-geleng. "Pak Paidi kok omongannya dalam ya?" Tiba-tiba datang Pak Kades dengan muka kusut. "Paidi, kamu lihat anakku. Sudah 2 hari nggak pulang." Paidi cuma nyengir. "Anakmu kangen hutan, Pak. Dia lagi nyepi di bawah pohon jati dekat sumur tua." Pak Kades langsung ke sana dan benar saja anaknya lagi duduk diem sambil meluk lutut. Katanya, "Aku cuma pengen menyepi, Pak. Biar tenang." Waktu itu orang mulai heran, kok Paidi bisa tahu? Tapi Paidi tetap rendah hati. "Aku cuma tukang sapu jalanan Gusti Allah, bukan siapa-siapa," katanya. Suatu malam desa itu dilanda huru-hara. Sumur tua yang biasa dipakai warga tiba-tiba kering. Banyak yang panik, tapi Paidi malah duduk santai sambil nyalain rokok kretek. "Sumurnya bukan kering, tapi ditutup jin yang tersinggung," katanya enteng. "Ada yang nyuci baju daleman sambil ngumpat di sana." Orang-orang tertawa, tapi malam itu juga Paidi ke sumur, bawa segelas air dan bunga melati. Dia duduk komat kamit lalu tuang air ke mulut sumur. Besok paginya sumur itu penuh lagi. Airnya malah lebih jernih. Orang-orang makin takjub, tapi Paidi tetap cuek. "Ngurus air sama jin itu gampang, yang susah itu ngurus hati sendiri," katanya. Suatu hari datang rombongan dari kota. Mereka mau bangun pabrik besar di desa. Tanah sawah mau dibeli murah. Warga mulai tergiur. Tapi Paidi bilang, "Jangan dijual. Kalau tanah hilang, anak cucu panen dari mana?" Orang-orang mengabaikan. Tapi seminggu kemudian si pemilik pabrik bangkrut. Uangnya dibawa kabur rekan bisnisnya. Warga pun selamat dari tipu-tipu. Waktu ditanya, Paidi cuma bilang, "Aku cuma dengar bisikan angin malam." Hari berganti, Paidi makin tua. Tapi wajahnya tetap sama. Suatu pagi dia duduk di bawah pohon beringin lalu tertidur. Warga menyangka dia tidur biasa. Tapi sampai sore tak bangun juga. Ternyata Paidi telah pergi. Desa berduka, tapi langit tetap cerah. Tak ada hujan, tak ada mendung. Hanya angin lembut yang lewat seperti mengantar ruhnya ke atas. Waktu dikubur, tanah kuburnya harum. Warga takjub. Sejak saat itu, orang-orang datang ke makamnya mendoakan dan meminta berkah. Kini, setiap malam Jumat makam Wali Paidi selalu ramai. Tapi yang paling diingat bukan mujizatnya, melainkan kata-katanya. "Hidup ini cuma mampir ngopi. Jangan sombong, jangan juga terlalu serius. Yang penting jangan sampai lupa pulang ke Tuhan." Pada suatu malam yang sunyi, langit kelam tanpa bintang. Warga desa heboh karena satu keluarga sakit mendadak tanpa sebab. Badannya panas dingin, tapi dokter bilang semua normal. Tak ada penyakit. Bu Sarti, yang dulu sering ngopi bareng Paidi, berkata lirih, "Jangan-jangan ini ulah makhluk gaib." Pak RT pun mengangguk. "Dulu waktu kecil mbahku pernah bilang, ada jin penunggu batu besar di belakang rumah keluarga itu. Dulu nggak pernah diganggu, tapi kemarin batunya dipindah buat bangun dapur." Malam itu, mimpi aneh menimpa beberapa warga. Dalam mimpinya, Wali Paidi datang pakai sarung, bawa buntelan plastik dan tongkat kayu. "Ya sebekat, bilang ke jinnya jangan main kasar, kita bisa ngobrol baik-baik. Suruh nunggu aku di bawah pohon asem malam Jumat." Keesokan harinya, warga pun mempersiapkan tempat di bawah pohon asem tua dekat sungai kecil. Malam Jumat tiba, angin mendadak dingin. Warga tak berani mendekat, tapi dari jauh, mereka lihat sesosok bayangan duduk di bawah pohon, menyala samar seperti kabut. Dan di hadapannya, asap pekat membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Konon, itulah jin penunggu batu. Hendoken terlihat sedang ngopi. Jin itu duduk bersila, dan di depannya, Wali Paidi, entah dari dunia mana, tampak menyodorkan gelas kopi. Obrolan mereka tak terdengar, tapi pohon asem itu menggoyang pelan, seolah jadi saksi. Paginya, keluarga yang sakit tiba-tiba sembuh total. Mereka bangun seperti habis tidur panjang. Tapi kejadian belum selesai. Malam berikutnya, Pak RT bermimpi didatangi jin itu. Jin itu berkata, "Yuk, kami bukan marah, hanya sedih. Batu itu sudah ratusan tahun jadi tempat tinggal kami." Tapi Wali Paidi bilang, manusia dan jin bisa berbagi asal saling ngerti. Jangan lupa klik like dan subscribe. Nantikan cerita terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.